Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2B. Bagaimana kabarnya hari ini? Harus tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Coba diperhatikan, ayo mengamati. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu, kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit, ya nak? Kemudian Lani menjawab, ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Jadi ayah dan Lani sedang membersihkan kandang agar ayamnya tidak sakit. Ayo berdiskusi, buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan tersebut. Nah, kita tidak perlu menukarkan jawaban kepada teman. Bu Siska memberi salah satu contoh pertanyaannya bagaimana. Hewan apa yang dimiliki Lani? Kira-kira hewan apa tadi? Ayam. Kenapa kandang ayam, kandang kelinci harus dibersihkan? Karena kandang ini juga bisa kotor karena ditempati. Ayam, kelinci, dan hewan lainnya akan mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran ini yang menyebabkan kandang itu kotor. Kalau kandang tidak dibersihkan, maka ayam atau hewannya akan sakit. Sama seperti rumah kita. Kalau kita tidak pernah membersihkan rumah, kalau sudah kotor, siapa akan yang sakit? Kita sendiri. Jadi harus sadar diri. Merawat ayam. Ayo kita baca bersama-sama. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Yang tidak tepat berarti yang salah, yang tidak menggunakan huruf kapital. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Apakah kata ayam ini benar? Apakah menggunakan huruf kapital? Belum. Kata ayam ini tidak menggunakan huruf kapital. Ini ya, khusus kalingkari. Harusnya kata ayam menggunakan huruf kapital yaitu A besar. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Kalau kita perlu diberi vitamin agar tidak mudah sakit. Contoh vitamin C yang ada di buah-buahan. Itu salah satu contoh vitamin. Ayo membaca, bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat, lingkarilah huruf kapital pada kalimat tersebut. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 Balitbang, kita akan mempelajari kebersihan lingkungan pada hewan atau tumbuhan di sekitar kita. Lani memiliki kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan. Kita memiliki kebiasaan juga pada kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar atau siswa, kita tugasnya yaitu belajar. Kita berangkat sekolah untuk belajar. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah, karena ketika tiba di sekolah kita memberi salam kepada guru, kemudian memulai pelajaran, kemudian berdoa kepada Tuhan, mengikuti pelajaran, mematuhi tata tertib. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Misalnya memperhatikan petunjuk guru. Jadi, bagi siswa-siswi ketika diajar oleh guru ramai sendiri, berarti dia tidak memenuhi tugasnya. Padahal sekolah itu susah loh. Zaman dulu
Orang-orang tuh ingin sekolah tetapi tidak bisa. Lah sekarang kita dengan mudahnya diberi fasilitas sekolah tetapi tidak rajin belajar. Nah itu eman sekali. Selain itu kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugasnya bermacam-macam. Ayo sekarang tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. 1. Datang tepat waktu. 2. Memakai sepatu sesuai aturan. Jadi tidak boleh memakai sandal jepit kecuali kalau ada sholat. Memakai atribut seragam lengkap. Misalkan ketika upacara tidak bawa topi, apa yang terjadi? Pasti disendirikan karena tidak mematuhi aturan. Aturan dalam upacara adalah memakai topi atau seragam lengkap. Aku boleh melakukan apa saja. 1. Hal tersebut dikarenakan peraturan sekolah dan aku ingin menjadi siswa yang baik. Ini harus sadar diri ya. Kenapa kok kita harus mematuhi peraturan? Itu juga timbal baliknya atau kebaikannya juga ke kita, yaitu menjadi siswa yang baik. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Kalau di sekolah, 1. Tidak ramai di kelas, tidak mengganggu teman yang sedang belajar, tidak melanggar aturan. Misalkan melanggar aturan ketika pulang pukul 12.10, ternyata jam 11 kamu sudah pulang sendiri jalan. Nah itu tidak mematuhi aturan, tidak boleh seperti itu ya. Aku tidak boleh melakukan hal itu karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Merugikan mama juga, harusnya kamu belajar rajin, ternyata tambah malas-malasan. Tidak boleh, nanti untuk masa depan kamu sendiri. Nah, sekarang kita akan tiba di pembelajaran 3. Di sini ada Lani dan Benny sedang berada di kandang kelinci. Tadi kandang ayam, sekarang kandang kelinci. Nah, perhatikan gerakan kelinci. Perhatikan ketika melompat menghampiri Lani. Perhatikan geraknya, yaitu menggunakan tangan dan kaki. Apa yang dia lakukan? Yaitu melompat. Nah, bagaimana caranya melompat, Bu Siska? Ini perhatikan. Nah, jadi dari satu tempat ke tempat lain, kemudian ke tempat lain juga dengan cara melompat. Berarti kalau ada pertanyaan, kelinci bergerak dengan cara melompat. Sudah paham ya? Bacalah teks berikut. Setiap hari, Lani dan ayahnya bergantian membersihkan kandang kelinci. Pada hari Senin, ada kata Senin, Lani membersihkan kandang. Pada hari Selasa, giliran ayah Lani membersihkan kandang. Pada hari Rabu, Lani kembali membersihkan kandang. Siapa yang akan membersihkan kandang pada hari Kamis? Kira-kira siapa? Ada kata Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti ada juga Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ini adalah nama-nama hari. Nama hari ditulis dengan huruf kapital, sama dengan nama orang. Pada awal kalimat, nama orang, nama hari harus ditulis dengan huruf kapital. Biasanya yang paling banyak salah adalah huruf L. Coba perhatikan di sini, huruf L melengkung ke bawah. Itu adalah huruf L. Diingat-ingat ya. Dapatkah kamu menemukan nama-nama dari bacaan di atas? Apa saja yang kamu temukan? Nah, apa saja kira-kira? Berarti nama-nama hari. Ada hari Senin, ada Selasa, ada Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 7 nama hari. Diingat-ingat, setiap nama hari ditulis dengan huruf kapital. Buatlah
satu kalimat menceritakan kegiatanmu dalam satu minggu. Tugas 1, kegiatan dalam satu minggu. Kalau misal Bu kegiatannya sama, tidur, makan, belajar, bermain, tulis saja di situ. Tidak harus menulis sampai 7 ya, tulis nomor 1 saja. Sudah paham ya tugasnya? Ini tugas yang pertama. Kemudian kelinci Lani suka sekali makan wortel. Wortel belinya di warung. Perhatikan alat yang digunakan. Alat tersebut pada gambar itu adalah timbangan pasar. Ibu Lani membeli 2 kg wortel. Penjual wortel meletakkan 2 biji timbangan. Jadi ada 1 kg dan juga 1 kg. Berarti 1 kilo ditambah 1 kilo berapa? Yaitu 2 kilo. Berat kilogramnya berapa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Tugas selanjutnya yaitu halaman 67. Memasangkan 3 kg itu yang mana? 4 kg itu yang mana? Jadi 1 tambah 1 berarti 2 kg. 1 kilo tambah 1 kilo tambah 1 kilo 3 kg. Kalau yang tidak memiliki buku sendiri atau bukunya pinjam, ditulis saja misalkan wortel, kemudian sampingnya 2 kg, semangka 4 kg, begitu ya. Jadi tugas pertama tadi yaitu menceritakan kegiatan 1 minggu. Tidak perlu banyak-banyak, intinya saja. Yang kedua, memasangkan. Sudah, dari sini ya tugasnya dimengerti, jangan lupa dikerjakan. Sekian dari Bu Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.